Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat dengan terbaru ya, ataupun uploadan terbaru, yaitu dimulai pertanggal 6, tanggal 7 sampai tanggal 8. Nah, kalau harinya ya jelas dimulai hari Sabtu, hari Minggu sampai batas waktu hari Senin. Nah, dengan demikian kali ini saya akan memberikan tema kira-kira doa apakah yang terkabul dari semesta buat kalian itu di faktor apa? Nah, sekali lagi, kira-kira doa yang terkabul ya dari semesta buat kalian itu kira-kira di faktor apa? Nah, ya. Ketika kalian bingung seperti apakah, ya silakan ditonton ya sobat ya. Silakan disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah paham. Ya. Dan yang poin selanjutnya, apapun readingan saya ataupun uploadan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, semua bersifat terawang dan juga tidak kalah pentingnya yaitu bersifat general reading yang artinya energinya itu meluas dan mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Karena saya tidak tahu nama ataupun sedikit info tentang kalian. Nah, maka dari itu di sini saya general readingkan, istilahnya mengacak lah ya, luas tarikan energinya. Nah, dengan demikian ya ketika ada tepat, ada resonate ya syukur alhamdulillah. Amin kan karena ucapan adalah doa. Ya, berarti apa keberkahan tersendiri buat kalian ketika itu tepat atau resonate. Ya, ya jangan dilihat baik ataupun buruknya ketika itu tepat dalam hal baik kalian mau mengaminkan. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, dan seandainya itu memang istilahnya pembacaannya itu buruk ya ataupun istilahnya itu tidak kalian suka ya. Ya kita apa ya, kita itu harus mempunyai berpikir positif thinking bahwa apa, bahwa Sang Maha Kuasa itu sayang sama kita gitu loh. Bukan berarti ketika Sang Maha Kuasa memberikan baik itu sayang sama kita ya. Terus Sang Maha Kuasa memberikan petunjuk ke orang baik itu berarti Sang Maha Kuasa tidak sayang. Tidak begitu juga. Karena siapa tahu dengan istilahnya itu pembacaan yang buruk, nah kita kan tidak tahu bahwa itu juga bisa dikatakan suatu keberkahan agar apa? Agar kita lebih waspada. Kan kira-kira seperti itu. Agar kita lebih berhati-hati lagi untuk melangkah ke jenjang selanjutnya akan lebih berhasil, lebih serius. Maaf, lebih berhasil dan lebih sukses. Kan kira-kira seperti itu. Nah, ya. Jadi harus bisa kita sikapi sobat ya. Itu ya. Dan yang dan ketika apa istilahnya itu ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya harap dimaklumi ya. Jangan kecewa. Bagaimanapun ini tetap bersifat general reading. Artinya itu tadi energinya luas dan mengacak. Nah, beda lagi ketika kalian ingin konsul secara pribadi ya. Nah, itu beda lagi. Dengan demikian saya tahu nama kalian, saya tahu sedikit input dari kalian sehingga saya bisa menembak tepat sasaran. Kan kira-kira seperti itu karena sudah ada yang saya fokuskan. Kalau secara general kan tidak tahu nama gitu loh. Ya tidak bisa saya fokuskan akhirnya mengacak ya. Jadi sobat ya, semoga penjelasan saya itu bisa dipahami semua ya, agar kita lebih bisa memahami apapun yang sudah saya readingkan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan komentar ya. Seperti itu sobat ya. Oke sobat ya, next lanjut setelah Zodiac Aries, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Oke, langsung saja kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Aquarius ya, artinya zodiak Aquarius akan kita tarik energinya.
Alhamdulillah ya, saya sudah menarik 3 energinya. Sekarang langsung kita saja kita buka ya. Untuk asmara dulu. Aquarius, di kartu utama kalian ada The World ya, itu wanita dikelilingi bunga sama pojok-pojoknya berbagai macam kepala. Terus dikonfirmasi sama kartu 9 tongkat ya, 8 tertancap, itu yang satu tongkat masih dipegang ya, kelihatannya ada bekas luka di kepala ya, ada suatu peperangan ya. Ya, untuk Aquarius ini tertangkap energinya ya. Untuk asmara ada The World, kartu utama kalian. Dimana di sini kelihatannya asmara kalian lagi ada sedikit bermasalah ya, ataupun ada suatu problem ya, ataupun ada suatu konflik yang harus kalian selesaikan. Dimana The World ini kalian menginginkan akan adanya segera merampungkan ataupun menginginkan adanya suatu penyelesaian. Ini yang kalian harapkan ya. Jadi bisa dipahami ya, untuk sahabat Aquarius, ketika kalian ada suatu masalah ya, mungkin perselisihan ya. Nah, di sini jelas kalian ingin cepat-cepat menyelesaikan dan dengan harapan bahwa ketika itu selesai kalian akan menemukan suatu kehidupan yang baru. Kira-kira seperti itu ya. Yang dimana yang dimaksud kehidupan yang baru itu bukan berarti pisahan terus istilahnya mendapat pasangan yang baru ya, tidak seperti itu juga ya. Bisa diartikan kehidupan yang baru itu artinya adanya suatu peralihan ya. Dari situasi yang panas, situasi yang berkonflik menuju ke situasi yang dingin, ke situasi yang damai. Nah, itu yang saya tangkap ya di sini ya. Jadi jelas di sini adanya suatu permasalahan yang sedang kalian hadapi, yang sedang kalian pikirkan ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 9 tongkat ya. Nah, di sini artinya apa? Di sini artinya biarpun kalian dihantam ya, istilahnya itu dihantam ataupun diuji ya, berbagai macam masalah ataupun berbagai macam problem, di sini kelihatannya kalian masih mau mempertahankan. Nah, di sini jelas ya. Jadi energi kalian tertangkap di sini apapun itu ya, mungkin masalah besar ataupun masalah kecil, entah itu masalah yang bertubi-tubi ya. Di sini kelihatannya kalian mau mempertahankan, meskipun kalau saya tangkap energinya terkadang kalian apa ya, adanya suatu penyesalan ya, adanya suatu kesedihan, adanya suatu luka batin ya. Tapi di sini kalian mau mempertahankannya agar apa? Agar mungkin asmara kalian itu utuh kembali, agar tidak terjadi istilahnya perpisahan. Itu yang saya tangkap ya. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi semua. Terus untuk masalah pekerjaan, di sini ada temperance ya. Itu ada malaikat menuangkan air di cup satu ke cup yang lain. Terus dikonfirmasi sama kartu 5 cup ya, 3 cup terguling, 2 cup masih berdiri. Nah, di sini artinya kartu utama kalian mengatakan temperance ya untuk pekerjaan. Dimana kalau saya merasakan energinya jelas di sini ya, dalam hal apapun itu ya, yang jelas di sini faktor karir ataupun pekerjaan. Di sini kelihatannya kalian menjalani itu sangat berhati-hati sekali ya. Sangat penuh ketelitian, sangat penuh kesabaran. Kalian tidak mau tergesa-gesa. Artinya di sini kalian tidak mau biarpun adanya kesalahan sedikit nanti mengakibatkan fatal. Kalian tidak mau seperti itu. Dan di sini kelihatannya kalian sedang sangat berhati-hati, sedang menyusun rencana ya, agar mungkin bisa mencapai target ya, dengan kalian berhati-hati, dengan kalian secara pelan-pelan, secara bersabar, dengan tujuan apa? Yaitu tadi, mungkin kalian ingin mencapai suatu target yang lebih baik ya, mencapai kesuksesan, keberhasilan yang lebih baik. Itu yang saya tangkap ya di sini. Jadi energi kalian jelas di sini adanya suatu pengontrolan dan adanya suatu kehati-hatian dalam kalian bekerja. Yang saya tangkap ya. Cuman entah kenapa ya di sini kelihatannya apa yang sedang kalian jalankan ya, mungkin yang sudah saya sebutkan tadi ya, dengan adanya kehati-hatian ya, dengan adanya suatu tidak terburu-buru, kesabaran, terus meneliti ulang. Di sini kelihatannya harapan kalian itu kan saya tadi mengatakan ingin adanya kestabilan ya, ingin pencapaian target, kesuksesan. Cuma di sini entah kenapa ya tiba-tiba ada sesuatu yang menghantam kalian gitu ya. Jadi ada sesuatu masalah yang mungkin kalian sendiri itu tidak menyangka. Istilahnya masalah ini bisa dikatakan masalah dadakan. Kalian sendiri tidak menyadari. Seakan-akan begitu cepat masalah itu datang dan istilahnya itu mengacaukan semua gitu loh. Jadi impian kalian itu tidak seindah kenyataan. Yang jelas di sini kalian dihantam adanya suatu masalah ya, yang kalian sendiri mungkin tidak menyadari, sehingga kalian di sini adanya suatu kesedihan. Itu tadi kenapa bersedih, ya itu tadi ya. Ibaratnya itu sudah kalian susun rapi, kalian berpikir berharap adanya suatu peningkatan, pencapaian target. Ternyata di sini malah malah efeknya itu kurang bagus. Nah, adanya suatu masalah gitu ya. Cuman di sini masih ada 2 cup ya. Artinya apa? Boleh kalian berlarut dalam kesedihan ya. Gitu. Mungkin
mungkin down ya boleh, tapi jangan terlalu lama sobat gitu ya. Kalian masih diberi beberapa kesempatan, ketika itu kalian perbaiki ulang ya. Ibaratnya HP itu di-refresh kan seperti itu ya. Nah, itu akan bisa pulih, mungkin akan bisa stabil lagi. Kira-kira kan seperti itu. Yang jelas di sini harus adanya suatu tindakan sobat. Jangan terlalu dipikirkan sampai berlarut-larut. Nanti masalah itu tidak akan selesai. Justru makin bertambah parah. Karena di sini jelas ada 2 cup, artinya kalian masih diberi kesempatan. Seperti itu ya. Terus di kartu keuangan kalian ada the tower ya. Itu ada tower ujungnya tersambar petir sobat ya. 2 orang terpelanting jatuh ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Ace of One ya. Ada tangan keluar dari awan memegang tongkat, terus tongkatnya itu ada sedikit daun. Ini kalau saya tangkap ya, energi dari Aquarius tentang keuangan bisa dikatakan apa ya, di sini adanya suatu hambatan ya. Akan terjadi adanya suatu hambatan, akan terjadi sebuah problem ataupun masalah. Ini kalau saya tangkap ya. Karena jelas di sini yang menjadikan suatu hambatan, yang menjadikan suatu masalah itu kelihatannya bukan dari alami ataupun bukan dari kalian sendiri, bukan dari kesalahan kalian sendiri, cuman di sini diakibatkan oleh orang-orang yang toksik ya, yang mempunyai iri hati sama kalian, sehingga dia kalau saya tangkap sih menembakkan suatu energi yang kurang baik gitu loh. Adanya suatu penutupan aura. Jadi semula rezeki kalian lancar mungkin ya, tidak ada sendatan, minim sendatan lah ya. Itu kelihatannya di sini akan terjadi banyak halangan gitu loh. Ketika rezeki itu akan masuk tiba-tiba gagal ya, serasa sulit. Nah, itu ya. Meskipun demikian saya menangkap di sini kalian mencoba untuk bangkit ya. Kalian mencoba untuk membangun ya. Kalian mencoba untuk memperbaiki apa yang selama ini mungkin menjadi kesalahan ataupun kekurangan. Biarpun kalian sendiri tidak tahu bahwa semua yang terjadi itu ulah dari pihak ketiga, orang-orang yang toksik ya. Orang-orang yang kalian kenal ya di sini ya. Nah, itu loh. Terus dikonfirmasi sama kartu As of One. Nah, di sini menggambarkan apa? Ketika kalian dihantam suatu masalah ya, kartu ini berpesan ya, ketika kalian ingin memperbaiki ya, itu gunakan apa ibaratnya itu ide kecerdasan kalian ya, ide kreatif kalian. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika kalian ada kesalahan, kalian menggunakan ide pemikiran kalian yang cerdas ya, karena di sini terlihat adanya suatu kecerdasan gitu loh, suatu pemikiran-pemikiran juga untuk mencari solusi. Nah, itu kelihatannya akan bisa teratasi sobatnya. Itu akan bisa teratasi. Karena saya juga menangkap di sini kemungkinan besar akan ada tanda-tanda peluang rezeki yang masuk sama kalian. Entah itu besar, entah kecil, yang penting disyukuri saja. Entah tak terduga maupun terduga. Nah, di sini ketika saya mengatakan kartu ini juga mendukung akan adanya suatu kerezekian yang masuk ya. Bisa saja ketika apa ya kalian lebih kreatif lagi ya, bisa saja unsur kerezekian ataupun pemasukan itu nanti masuknya akan lebih besar lagi sobat. Kira-kira seperti itu ya. Jadi apapun itu masalahnya di faktor keuangan, ketika memang terjadi suatu problem atau masalah, ya apa istilahnya gunakanlah ya kepandaian kalian, kecerdasan kalian ya untuk memunculkan suatu ide-ide ataupun solusi-solusi untuk bisa mengetahui akhirnya kalian akan bisa memperbaiki. Nah, kan seperti itu ya. Jadi sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Iya. Di sini saya mendapatkan petunjuk kalau untuk masalah asmara ya, kemungkinan besar ini akan terjadi 50-50 ataupun 50% 50%. Artinya doa kalian itu bisa terkabulkan, di sisi lain mungkin doa kalian masih terpending. Bukan berarti tidak terkabulkan ya, mungkin masih terpending ketika kalian ingin adanya kestabilan lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi sudah jelas ya, untuk asmara kelihatannya terjadi 50% 50% ya. Kalau untuk faktor pekerjaan ya, kalau saya menangkap di sini sama ya, hampir sama ya, adanya suatu indikator bisa saja 50% itu akan terselesaikan pekerjaan kalian ya. Artinya ya mungkin doa kalian akan terkabulkan dan itu akan kembali normal, akan kembali stabil. Yang 50% kelihatannya masih sulit gitu ya. Kemungkinan kesuksesan ataupun pencapaian target ataupun keberhasilan itu masih dikatakan masih tertunda, itu aja ya. Belum, maksud saya bukan berarti tidak ada kesuksesan, pasti ada ketika kita mau bekerja keras. Cuman kan faktor mungkin masih proses ataupun masih tertunda saja. Kan seperti itu ya. Ini keuangan juga tertangkap Aquarius sama ya. Ini luar biasa ya, Aquarius terindikasi juga 50% 50%. Bisa saja kalian dihantam suatu rezeki dadakan. Ya. Bisa saja nanti akan stabil ya.
akan mengalahkan suatu energi negatif. Bisa saja di sini energi energi negatifnya itu lebih kuat, tembakan energinya lebih kuat. Jadi kemungkinan besar akan merasa kesulitan ya kalian mendapatkan suatu kestabilan. Mungkin justru akan terjadi banyak problem, justru terjadi banyak problem dan adanya suatu penurunan. Ini kalau saya tangkap ya. Kalau bisa ya segera dinetral ya untuk sahabat Aquarius ya, agar lebih baik ke depannya. Jadi sekali lagi untuk faktor asmara, pekerjaan dan keuangan ya, sudah saya deteksi ya. Ternyata muncul 50% ya, pekerjaan 50% dan keuangan 50%. Kira-kira seperti itu, semoga bisa difahami ya maksud saya sobatnya. Artinya apa? Ketika saya mengatakan 50-50 ataupun 50% ya kalian harus bersyukur ya. Karena apa? Karena kemungkinan besar juga akan bisa terkabul. Beda lagi ketika saya mengatakan tidak ada unsur 50%. Di dalam istilahnya suatu kenegatifan ya, berarti tidak ada suatu tanda-tanda peluang sama sekali. Kan seperti itu ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga manfaat apapun itu, tetap yang baik jadikan semangat motivasi. Syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik ya jangan ditakuti, tapi jadikan sebagai waspada hadapi masalah. Jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih sukses, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, tetap saya kembalikan sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Tetap saya selalu berpesan ya, ketika kalian ingin mengubah nasib ya, karena apa? Karena mungkin adanya suatu problem yang mungkin itu tidak bisa dilogikakan. Nah, tidak ada salahnya kalian perkuat secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga ikhtiar. Nah, ketika kalian ingin adanya suatu perubahan nasib, kan seperti karena jelas nasib itu kan tidak akan pernah bisa berubah sobat. Ketika orang itu sendiri atau kita sendiri sudah mengalami, merasakan, tapi kita abaikan, kita tidak mau berusaha secara pendekatan sama Sang Maha Kuasa, doa ataupun ikhtiar cari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu ketika kalian menemukan orang-orang di bidangnya, dia bisa memberikan solusi dan aura kalian bisa terbuka lagi sehingga kepositifan, keresekan itu bisa masuk. Nah, kira-kira seperti itu karena sudah banyak yang konsultasi. Ujung-ujungnya ya terdeteksi adanya suatu istilahnya itu penguatan aura negatif sehingga mereka meminta bantuan juga untuk dinetralkan. Oke ya, sekali lagi itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami semua maksud saya ya. Apapun itu ya, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.